Iya bang, selamat siang bang. Siang bang. Bang, lagi rame nih bang. Rhoma Irama sampai buka suara terkait lagu bang. Yang kemarin juga nama Lesti dilaporkan terkait royalti bang. Sampai juga Charlie Van Houten yang dekat dengan KDN angkat bicara. Sebagai praktisi hukum, abang menanggapinya seperti apa bang? Ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rhoma Irama, Charlie Van Houten ya itu memang bentuk keprihatinan ya atas laporan yang dilayangkan terhadap Lesti Kejora ya. Karena sebenarnya siapapun itu yang mengalunkan, siapa itu yang membawakan lagu tersebut sebenarnya berdampak positif ya, mempopulerkan lagu itu ya. Tapi entah kenapa justru Lesti Kejora dilaporkan, padahal laporan sendiri nggak jelas kan. Kayak Lesti Kejora istilahnya membawakannya di mana dan kapan kan, dan ditemukannya di YouTube siapa kan, itu kan harus jelas apakah diupload di YouTube Lesti Kejora atau bukan kan, seperti itu. Jadi ya sekarang ujungnya kan akhirnya jadi blunder, jadi bulat ya enggak, akhirnya jadi yang melaporkan sendiri kan dibully oleh netizen gitu, karena itu menyangkut urusan kelaziman ya, atau ya kembali pada si penciptanya itu gitu. Tidak beda dengan Rhoma Irama, istilahnya siapa aja yang mau melaporkan, mau membawakan silahkan gitu, sampai mules-mules istilahnya gitu kan. Artinya seorang raja dangdut aja membolehkan bang. Artinya itu nggak apa-apa dibawakan untuk mencari rezeki, bener nggak sih bang? Oh iya, itu adalah bentuk sindiran keras dari Rhoma Irama gitu loh. Gue nih sebagai raja dangdut gitu loh, gua ribuan dibawain orang, gua nggak pernah itu ngelaporin orang terkait hak kekayaan intelektual dan hak Royalti. cipta segala macam terkait royalti. Mungkin dia akan jadi orang kaya nomor satu kali ya kalau sampai dia Iya. meminta hak royalti terkait hak cipta tersebut ya. Benar-benar. Itulah Rhoma Irama. Sampai Charlie juga berkomentar bang. Iyalah, karena itu bentuk keprihatinan, janganlah istilahnya. Kita juga lihat-lihat, gitu melaporkan siapa kan, kita harus dipertimbangkan untung dan ruginya kan, seperti itu gitu loh. Bukan hanya perkara hukum, tapi perkara moral juga harus diperhatikan. Karena netizen itu tidak melihat terkait perkara hukumnya, tapi melihat dari sisi moralnya gitu, seperti itu. Tapi ada juga nih penyanyi Rian Demasif, dia boleh menyanyikan lagunya tapi bayar royaltinya di wadah LMKM yang sudah disiapkan. Ya betul, memang harus jalurnya seperti itu gitu loh. Tapi kalau yang saya menjadi catatan terkait laporan ini gitu loh, sebenarnya kalau lihat Yoni Dores ya, itu tidak sebegitu seriusnya sih gitu loh. Kalau saya lihat Bang Yoni Dores ini ya sebenarnya lebih mengedepankan Mediasi, ya? mediasi dan kekeluargaan gitu loh. Kalau kita yakin sih ada yang ngompor-ngomporin, karena di belakang itu kan ada kan tuh sosok perempuan yang gitu loh, yang bernafsu, yang berapi-api gitu loh, memojokkan Lesti Kejora, padahal dia itu tidak memiliki hubungan hukum dan dia berpotensi dilaporkan gitu loh. Seperti itu, dia bukan juga kuasa hukum kan, kayak begitu. Tidak pantas juga dia berkomentar seperti itu bang. Oh betul gitu loh, tidak boleh dia berbicara di publik melebihi gitu loh, yang melebihi si pelapor sendiri kan, Yoni Dores gitu loh, karena dia tidak memiliki kuasa atau apapun kalau menurut saya gitu. Kalau menurut pandangan abang, apakah Lesti itu menang terkait ajang pencarian bakat itu lagunya atau emang suaranya? Kalau menurut saya bakatnya dia, dari suaranya dia yang mendukung, istilahnya lagu apapun yang dibawakan Lesti Kejora itu pasti bagus, karena Lesti Kejora punya modal suara yang bagus, seperti itu. Artinya memang talentnya dia ada ya bang? Betul gitu loh, bukan serta-merta karena lagu gitu, ya nggak? Seperti itu gitu. Artinya memang Lesti itu wajar ketika dia namanya harum sampai sekarang ya bang, dengan bakat dia bernyanyi bagus gitu ya. Betul, dan perlu diingat bahwa Lesti Kejora juga memiliki fans yang luar biasa kan, cukup banyak gitu loh, seperti itu. Jadi ya akhirnya kan pelapor ini blunder dan jadi bumerang kan bagi si pelapornya gitu, seperti itu. Sampai dia dibela Inul juga loh bang. Oh iya. Ya sekarang hampir fansnya dan netizen mendukung Lesti Kejora kok
sebenarnya itu saya bilang menyangkut moral dan kelaziman gitu loh. Apakah layak gitu loh Lesti Kejora ini dilaporkan kan seperti itu gitu loh. Jadi itu yang harusnya sebelum buat laporan itu dipikirkan matang-matang gitu loh, seperti itu. Artinya dia cuma seorang penyanyi, harusnya ada yang panitia atau memang menaungi terkait konser tersebut atau ajang tersebut ya Bang? Betul, bahwa Lesti Kejora itu dalam setiap pentasnya, dalam setiap pembawaan lagunya, dia tidak berdiri sendiri ya. Di sana mungkin ada manajernya, ada produsernya, juga ada segala macam lah yang gitu terlibat yang ya? menyangkut mengurusi terkait Lagu-lagu yang dinyanyikan ya? Betul gitu loh. Jadi ini kayaknya sebelumnya tidak dipertimbangkan hal seperti itu gitu, atau ketidakpahaman dari Bang Yoni Dores gitu loh kan, atau karena Bang Yoni Dores ada yang istilahnya yang mempengaruhi seperti apa gitu ya, kita sih maklum lah, karena Bang Yoni Dores juga saya lihat orang baik kok, tidak seperti itu maunya gitu loh ya. Kalau menurut saya cabut aja laporan inilah, ya enggak seperti itu kan. Menurut Abang, terakhir mungkin tindakan Lesti sendiri menurut Abang nih, apa yang harus dilakukan Lesti ketika adanya polemik ini? Ya sebenarnya di sisi lain Lesti juga secara nama baik memang mungkin dirugikan, tapi di balik itu juga banyak hikmah yang diraih oleh Lesti Kejora ya dari kejadian ini ya. Semoga kita harapkan ya kedua belah pihak bertemulah, duduk bareng ya, nggak selesaikan dengan kepala dingin dan kekeluargaan ya antara Lesti Kejora dan Bang Yoni Dores. Artinya tidak perlu mengambil langkah hukum atau seperti apa Bang? Ya, kalau menurut saya mungkin langkah hukum yang sudah dilakukan oleh Bang Yoni Dores ini ya saya anggap itu kealfaan lah ya, dan bisa dicabut, bisa diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu. Oke, thank you Bang.